Tapi Presiden Prabowo sudah mengambil posisi bahwa di dalam pidatonya malam hari itu yang tidak dihadiri oleh Wapres dan Menko Polhukam itu, Presiden Prabowo tidak menyambut tuntutan tentang ganti Kapolri. Gak nyinyir nih. Saya kembalikan ke masyarakat, ke kita-kita yang kadung menyuarakan copot Kapolri, copot Kapolri. Pertanyaan nyinyirnya, yang layak mengganti Jenderal Listio Sigit siapa? Bisa terjadi pemberontakan. Betul tidak Pak? Akui itu, betul kan? Nah. Ketika Pak Musni berulang-ulang menggunakan kosakata pemberontakan, sekonyong-konyong teringat oleh saya, ini sepertinya menjustifikasi isi pidato Presiden Prabowo Subianto bahwa salah satu poinnya yang membuat saya tercengang adalah ini mengarah ke makar. Bang Hersu memulai pertanyaan ini, apa yang menyebabkan amok massa ya? Kemudian saya juga pelan-pelan saya coba rasakan betapa telatennya Pak Sigit ini melintasi kembali lini massa, melihat bahwa ternyata tumpukan frustrasi, timbunan keputusasaan dan seterusnya itu sudah berlangsung sejak sekian waktu silam. Agar tidak tumpang tindih, izinkan saya untuk berfokus pada momen terjadinya amok massa itu. Momennya, momen amok massa. Bang Hersu, sebetulnya saya tidak begitu nyaman ya dengan menggunakan istilah amok massa. Karena sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, ketika istilah itu yang kita pakai, maka sudah. Ketika terjadi kekacauan, ketika terjadi amok, yang bermasalah adalah siapa? Yang bermasalah adalah massa. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita menudingkan jari kita kepada mereka-mereka yang sudah melakukan aksi unjuk rasa, demonstran. Karena mereka lah satu-satunya pihak yang kita bisa berikan sebutan sebagai massa. Konsekuensinya apa? Ya sudah, kalau kita ingin menghentikan amok massa, tenangkan massanya. Cara yang paling gampang apa? Apalagi kalau bukan dengan cara-cara yang sudah dikatakan sendiri oleh Presiden Prabowo di pidato di istana, tindak tegas. Ya, kita tentu bisa berimajinasi, kita tentu bisa menafsirkan bentuk ketegasan macam apa yang dilakukan oleh aparat terhadap mereka-mereka yang melakukan amok. Ya. Pada momen ketika massa melakukan amok, sepertinya muskil bagi aparat untuk mengajak mereka berdialog. Karena mereka dalam kondisi amok. Berarti apa caranya? Ini dia. Alih-alih menggunakan istilah amok massa, yang sekali lagi cenderung mengkambing hitamkan massa, ada riset Bang Hersu. Riset ini boleh percaya bahwa tidak dilakukan selama 50 tahun. Mengkaji dari satu aksi demonstrasi ke aksi demonstrasi berikutnya selama setengah abad. Apa temuan riset ini? Alih-alih mengkambing hitamkan massa dan juga alih-alih memojokkan otoritas penegakan hukum semisal polisi, simpulan riset ini melihat bahwa apa yang kita sebut sebagai kerusuhan atau mob atau amok massa itu ternyata merupakan produk interaksi dua pihak. Jadi misalnya begini, datanglah sekumpulan massa ke suatu titik, oke? Menyadari bahwa ini ternyata disebut-sebut mengganggu ketertiban dan seterusnya, menghambat lalu lintas dan seterusnya, maka dikirimlah polisi. Tugas polisi apa? Pasti untuk menenteramkan suasana, mengendalikan situasi. Tapi dilematis, kata riset itu. Ketika polisi datang, sudah barang tentu mereka akan pakai posisi kuda-kuda. Ketika melihat polisi datang dengan mengambil posisi kuda-kuda, emosi massa akan terpantik. Sehingga ketegangan yang mereka rasakan akan naik. Ketika ketegangan pada massa itu naik, secara manusiawi polisi bisa mengalami ketakutan. Mungkin orang mengatakan, oh tidak relevan kita bicara ketakutan, polisi kok diidentikan dengan kata ketakutan. Tapi saya katakan begini, ketika emblem atau pangkat mereka ditanggalkan, ketika seragam mereka disimpan, ketika senjata mereka dikembalikan ke gudang, maka sesungguhnya kondisi psikologis polisi adalah sama dengan saya. Bisa takut. Jadi ini saya tidak bermaksud untuk merendahkan teman-teman di kepolisian, sama sekali tidak. Tapi saya mencoba untuk menguak sisi insani mereka, bahwa dalam situasi yang saya gambarkan barusan, reaksi psikologis yang bisa muncul adalah
polisi bisa takut. Tapi kan pantang, terlarang, sungguh aib kalau polisi mengatakan saya takut, kan tidak mungkin. Sama halnya tidak mungkin kita mendengar polisi akan mengatakan kami capek, kami sedih, kami rindu keluarga di rumah, kami ingin istirahat, kan tidak mungkin. Serba aneka kata-kata sifat yang terasosiasi dengan kelemahan itu harus disingkirkan jauh-jauh dari teman-teman yang berseragam. Ini yang membuat mereka secara kronis bisa mengalami apa yang disebutkan sebagai John Wayne Syndrome, sindroma John Wayne. Bang Hersu mungkin generasi yang pernah menonton film John Wayne. Kalau beliau berdua saya yakin akrab dengan John Wayne. John Wayne itu sosok koboi, 24 jam sehari, standby, naik kuda, membela kebenaran. Kapanpun itu. Tidak ada istilah capek, tidak ada istilah takut, dan seterusnya. Tapi saya yang beribu sayang, kendati teman-teman di kepolisian terkondisi, teredukasi, terprogram untuk mengatakan siap 86 izin perintah komandan, tapi realitas kemanusiaan mereka, sekali lagi mereka bisa takut. Nah, karena mereka takut namun terlarang bagi mereka untuk menampakkan ekspresi takut, maka apa yang dilakukan? Mereka akan menggunakan atau mengenakan seragam ala Robocop. Melihat terjadi eskalasi emosi di kalangan massa, maka polisi sekali lagi akan mengenakan kostum siap tempur mereka. Sayangnya label namanya ketutup gitu ya. Jadi kita tidak bisa tahu ini. Misalnya ada oknum-oknum polisi yang melakukan kekerasan secara eksesif, kita tidak tahu karena nama mereka tertutup. Karena itu saya pernah catatan kaki sedikit, saya pernah usul. Kalaupun mengenakan baju atau kostum ala Robocop, semestinya identitas mereka tetap terbuka. Sehingga kita bisa lihat siapa oknum yang melakukan perbuatan eksesif. Nah, saya lanjut ya. Jadi polisi pakai baju ala Robocop. Melihat bahwa ternyata di sana aparat mengenakan seragam tempur, katakanlah demikian, secara alami massa juga akan meningkatkan alertness mereka, akan meningkatkan kesiagaan mereka, kewaspadaan. Alhasil kita bisa bayangkan Bang Hersu, bahwa antara massa dengan otoritas penegakan hukum, dalam hal ini yang saya maksud adalah teman-teman di kepolisian, sesungguhnya sesama mereka, antar mereka saling tanda petik melakukan provokasi bagi terjadinya eskalasi emosi. Sampai pada titik ketika akhirnya eskalasi emosi itu meledak menjadi benturan. Ini sekali lagi hasil riset selama setengah abad. Dari situ menurut saya terbenarkan sudah betapa saya sesungguhnya tidak begitu nyaman dengan istilah amok massa. Karena boleh jadi mengacu riset tadi, situasi amok, situasi kerusuhan bukan semata-mata manifestasi dari kehilangan kendalinya salah satu pihak. Tapi boleh jadi datang dari kedua belah pihak. Pada titik ini memang masuk akal kalau kemudian keluar salah satu tuntutannya adalah reformasi kepolisian. Dalam tuntutan 17+8, yang utarakan 17+8 ya, salah satu bunyinya apa? Desakan, tuntutan agar polisi menghilangkan perilaku-perilaku brutal dalam penanganan aksi unjuk rasa. Nah, pada momen ketika terjadi amok massa, saya memandang inilah penjelasan yang kontemporer sekaligus paling representatif kenapa momen genting benturan itu terjadi. Demikian Bang Hersu. Oke, tadi ada belum menyebutkan di mana itu ininya, risetnya tadi, sebentar ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, ini waktu makan saya dikritik oleh Pak Sigit. Iya. Karena saya dikritik oleh Pak Sigit. Saya pastikan saya bisa tunjukkan hasil risetnya. Tapi dengan segala hormat, kalau diminta menyebut siapa nama ilmuwannya, saya lupa. Bukan karena saya tidak menghargai, tapi sungguh-sungguh tidak di Indonesia ya? Pasti tidak di Indonesia. Tapi begini. Satu, diakui atau tidak, sekian banyak lembaga negara kita itu kan belajar dari organisasi serupa di negara-negara mitra. Jadi saya bayangkan perilakunya atau cara-cara mereka bekerja juga menduplikasi cara-cara yang berlangsung di luar sana. Itu satu. Yang kedua, ketika bicara tentang ekspresi kegusaran atau amarah atau amoks di konteks kerusuhan massa, ini kan bahasanya menjadi sebuah bahasa yang universal. Orang psikologi menyebutnya sebagai bahasa psikologi massa. Ketika psikologi individu tidak lagi begitu relevan, karena yang kemudian teraktivasi adalah psikologi massa. Karena ini sifatnya universal, maka hitung-hitungan di atas kertas, hasil studi tadi juga bisa diterapkan di sini. Baik. Pak Musni itu setidaknya 2 atau 3 kali mengatakan kurang lebih bisa terjadi pemberontakan. Betul tidak Pak? Akui itu, betul kan? Nah. Ketika Pak Musni berulang-ulang menggunakan kosakata pemberontakan,
sekonyong-konyong teringat oleh saya, ini sepertinya menjustifikasi isi pidato Presiden Prabowo Subianto bahwa salah satu poinnya yang membuat saya tercengang adalah ini mengarah ke makar dan terorisme. Makar dan terorisme tentu kita sepakati bukan bentuk kriminalitas biasa, gitu kan? Luar biasa itu. Mungkin kejahatan serius itu. Tapi saya tanda petik menanti-nanti. Siapa kira-kira yang otoritas penegakan hukum akan mintai pertanggungjawabannya cepat atau lambat karena diketahui melakukan upaya makar dan terorisme itu. Kenapa saya tanda petik menanti-nanti itu? Satu, sudah jelas, agar presiden kita tidak dipojokkan dengan sebutan presiden yang cuma omon-omon. Artinya betapapun presiden sudah mengendus bahwa sudah ada gerakan-gerakan ke arah makar dan terorisme, seolah alat-alat negara tidak juga bekerja. Kan saya pribadi agak masyghul ini ketika kita bicara tentang pagar laut, ingat tidak? Presiden sudah mengatakan pagar laut, tapi ujungnya kan artikelnya cuma cabut-cabut pagar. Kalau cuma cabut-cabut pagar, saya pikir tidak harus presiden yang bicara soal itu. Tapi kembali ke pokok persoalan, agar jangan sampai terkesan bahwa presiden sudah mengirim pesan tegas tentang gerakan mengarah kepada makar dalam kurung pemberontakan dan terorisme, tapi alat negara tidak bekerja. Itu satu. Dan yang kedua, agar jangan sampai sebutan makar atau pemberontakan dan terorisme itu tidak disalahgunakan oleh siapapun sebatas untuk memberikan labeling buruk kepada pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah. Jadi sedikit-sedikit narasinya berseberangan, dikatakan tanda-tanda makar dan seterusnya. Karena itu, maka sekali lagi, izinkan saya untuk tanda petik menyemangati otoritas penegakan hukum kita untuk tidak sebatas menggunakan pasal-pasal penghasutan, pasal-pasal penyebaran kabar bohong di media maya, media sosial, dan juga tidak hanya menggunakan pasal-pasal tentang memperalat, merekrut anak-anak, tapi saya tunggu siapa kiranya yang otoritas penegakan hukum kita akan garuk dengan pasal-pasal terkait dengan makar dan terorisme. Tolong jangan salah ditafsirkan. Saya tidak sedang menyemangati atau mendorong-dorong pihak penegakan hukum untuk mengkriminalisasi orang. Tidak begitu. Tapi supaya tidak salah tafsir, saya hanya ingin memastikan apakah pernyataan Presiden Prabowo itu merupakan pernyataan yang terukur ataukah pernyataan yang cenderung emosional untuk memproteksi diri dari pihak-pihak yang mungkin akan kritis terhadap pemerintahan ini. Wah, itu dilematis itu yang desakan Anda itu. Memang, karena harus saya akui, saya gelisah, campur kaget. Muncul kosakata, diksi, makar, dan terorisme. Bang Hersu, tentu kita tidak mudah lupa kan, betapa dalam lini masa atau dalam sejarah kita, penguasa itu berulang-ulang menggunakan cara labeling untuk melumpuhkan warga negara yang tidak mereka sukai. Saya berharap itu tidak terulang lagi. Sama seperti halnya, terima kasih Pak Sigit, yang semakin memperkuat keyakinan saya bahwa kita perlu ekstra hati-hati, bahkan menjauhi penggunaan istilah amok massa yang sadar tidak sadar mengkambing hitamkan mereka, bukan kita, sebagai biang kerok kerusuhan, biang kerok keresahan. Tanggal 25 Agustus 2025, kita ingat ada demonstrasi yang mengajukan sekian banyak tuntutan. Apa isi tuntutannya? Saya lupa. Perkiraan saya, kita semua juga lupa. Tanggal 28 Agustus juga ada demonstrasi yang tidak kalah besarnya yang juga mengusung sekian banyak tuntutannya. Apa isi tuntutannya? Kita pun tidak ingat. Tapi yang kita ingat adalah pasca terlindasnya Afan, saudara kita pengemudi ojol itu, tuntutan masyarakat yang terngiang-ngiang di telinga saya cuma satu. Ganti Kapolri. Coba lihat, dari tuntutan sedemikian banyak, akhirnya terpangkas satu demi satu. Momen meninggalnya Afan cuma satu tuntutannya, yaitu ganti Kapolri. Dan itu pun juga sulit untuk dipenuhi. Saya sebetulnya galau ini menyikapi tuntutan semacam itu. Tapi Presiden Prabowo sudah mengambil posisi bahwa di dalam pidatonya malam hari itu, yang tidak dihadiri oleh Wapres dan Menko Polhukam itu, Presiden Prabowo tidak menyambut tuntutan tentang ganti Kapolri.
Justru Presiden Prabowo secara tidak langsung memberikan legitimasi kepada Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah-langkah polisional yang lebih tegas lagi terhadap pelaku kerusuhan. Agak nyinyir nih, saya kembalikan ke masyarakat, ke kita-kita yang kadung menyuarakan copot Kapolri, copot Kapolri. Pertanyaan nyinyirnya, yang layak mengganti Jenderal Listio Sigit siapa? Itu saja.